Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi dengan saya Yogi. Kali ini kita akan belajar memperdalami tentang vektor sheet pada Photoshop CS6. Oke, kita akan membuat objek dengan mengurangi objek atau menggabungkan objek jadi vektor. Kita ambil sirkular, elips ya. Terus kita buat bundaran dengan jangan lupa untuk menekan shift agar proporsional secara vertikal dan horizontal. Kalau Anda kesusahan, kita tinggal klik aja, kita tentukan. Nah, oke. Pada kondisi ini jangan lupa untuk mengaktifkan pad selection, dan di sini kita lihat bahwa ini sudah terselect padnya. Kalau misalnya belum, kita aktifkannya, kita cek ya dengan pad, kita klik dengan pad. Yang kita lakukan adalah ingin mengurangi atau membuat lingkaran atau membuat donat pada objek ini. Kita tekan ini, kita bisa dengan random, yaitu ada beberapa cara. Satu, juga kita membuat lingkaran yang lain di sini. Sama sama secara layer mereka terpisah. Kemudian kita kasih warna aja yang beda. Kemudian kita center, kita centerkan pada objek yang kita edit. Nah ini, oke, nice. Kita bisa melakukan dengan kondisi padnya terselect, kita copy, kemudian kita select ke layer yang belakangnya. Nah, kita pastekan. Nah, kita lihat sini bahwa pad tadi yang pada objek pertama sudah terkopikan pada objek yang belakang. Nah, kalau tujuan kita untuk membuat donat, maka seharusnya pad yang di sini menjadi pengurang pad yang di belakang. Jadi kita cek di sini. Nah, perintahnya pad yang kecil ini, apakah kita combine berarti kita akan tergabung dia. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, tapi kalau dengan subtract, pengurangan, maka yang terjadi adalah objek yang terselect ini akan mengurangi objek belakangnya. Kita bisa coba lain. Nah, kalau intersect gimana? Berarti intersect komen di sini kita supaya kelihatan, kita bawa ke sini. Maka yang terintersect berarti area ini atau perpotongannya. Nah, kalau yang lain exclude-nya berarti objek yang berpotongan akan dihilangkan. Kalau misalnya kita tadi kembali ke donat ini. Oke, kita enter aja. Kita buang tadi ya. Sekarang kita ingin mengatur, saya ingin membuat ketebalan donatnya ini tipis atau 2 pixel ya. Kita bisa lihat sini. Kita bisa mengedit sini. Selama ini masih belum di merge, dia masih bisa diedit secara individual pad ya. Jika kita selection pada objek ini, kemudian kita Ctrl T untuk meresize. Dan kita biar smooth, kita naikkan ini. Dimensi kita naikkan berapa persen, yang kira-kira aja. Sambil kita mencari tahu, saya ingin menaikkan ini jaraknya ada 2 pixel. Oke, 2 pixel dengan kondisi pad selection. Nah, dengan masih anchor bawahnya semua terselect, maka kita Ctrl T. Kita naikkan lagi. Kalau ini berarti adalah 1 pixel. Kita maunya 2 pixel, maka kita turunkan perlahan. Nah, oke. Yang Anda lihat sini berarti ketebalan donat ini
adalah 2 pixel outline-nya. Dan ketika saya ingin menambahkan bintang di dalamnya, oke, dan select, kita ambil contoh sini. Oke, nah, yang kita lakukan adalah bisa dengan menekan shift, yaitu berarti kita menambahkan, atau dengan Anda bisa lihat perubahan di sini. Shift, kalau alt memotong, kalau shift combine, berarti kita maunya combine. Nah, jadi dia sudah menjadi satu satuan layer. Untuk biar sentrisnya gimana ya, kita gunakan patch selection. Nah, kemudian kita ambil terserah yang mana yang buat point centernya, kita melakukan centernya. Nah, oke. Saya memang ada objek di luar, di sini ya, perpotongan. Saya ingin memasukkan ini ke dalam ini. Kan secara layer dia terpisah ya. Tadi kita lakukan adalah copy dulu path selectionnya, kemudian kita kopikan. Nah, kita paste sini. Kalau kita pastekan, maka secara posisi dia akan berada di posisi awal yang kita select tadi. Ini, maaf, biar nggak bingung saya kasih warna lain aja. Oke, kita copy path selection ini pada objek layer yang lain, kemudian kita select yang mau kita edit dan kita pastekan. Nah, dan kita pastekan, dia secara layer menjadi kesatuan, tapi secara path lokasinya dia berada di luar, yaitu pada objek awal yang source-nya objek yang kita copy tadi. Maka untuk menarik itu kita bisa drag manual, atau enggak kita menggunakan bantuan centeringnya. Oke. Nah, selama dalam satu layer itu belum kita merge, maka masing-masing path bisa kita edit manual. Umpamanya dalam ini, karena dia ini combine, maka saya ingin melubangi kotak ini berbentuk bintang. Nah, sedangkan objek bintang tadi berada di dalamnya, maka yang kita lakukan adalah Ctrl X atau cut ya. Kemudian kita pastekan ulang. Nah, Anda lihat di sini bahwa bintang pad bintang ini statusnya masih combine shape. Yang kita lakukan adalah subtract. Nah, ini. Kalau misalnya Anda ingin melakukan perubahan, saya lingkarannya terlalu besar. Oke, kita kecilkan. Kita gunakan scale secara rasio. Nah, kemudian saya ingin menaikkan ke ketebalannya. Kita select lingkaran yang terluar, kita Ctrl T, kita scale lagi, kita naikkan ketebalannya. Udah. Oke, saya nggak mau persegi ini, kotak ini saya mau belah ketupat bagaimana. Nah, kita tinggal transform yang kotak ini. Jadi apa yang Anda pengen rubah, pastikan path selectionnya atau anchor point-nya ini aktif. Nah, kita tinggal Ctrl T lagi, kita putar. Anda pasti bertanya, kenapa nih kok tidak sama.
Memang secara ukuran, secara presisi dia sama, apa dia center, tapi secara visual dia enggak, karena disebabkan bentuk bintang. Oke, kita coba. Nah, misalnya kita ingin mengcopy objek, maaf ya, kita kecilkan dulu. Nah, sampai di sini kita bawa ke atas. Nah, sekarang kita ingin mengcopy substrate bintang ini, biar kita nggak melakukan subtract manual, maka kita anggapnya copy itu dengan alt alt maka nah, kita tinggal drag aja dengan shift. Nah, oke, kita lakukan lagi di sini. Oke, command alt adalah untuk mengcopy objek, itu standar Photoshop, dimana kita terapkan pada layer, maka layarnya akan tercopy. Jadi dengan alt kita aktifkan, maka Anda melihat kursor di sini. Nah, itu berarti bertanda akan mengcopy objek, mengcopy layar. Kita bisa terapkan pada pad ini. Oke, sekarang kita melakukan apa namanya ini, distribusi biar jarak dapat ini jaraknya seimbang. Jadi kita select dulu, select ketiga objek, kita jadikan distribusinya. Nah, Anda akan mendapatkan bintang ini secara presisi. Kita anggapin dulu. Oke, kita secara vertikal. Nah, kemudian bintang tengah ini akan kita jadikan acuan. Nah, oke, kita mau karena kita nggak mau ini atau kurang presisi, kita pastikan terhadap lingkaran di sini. Nah, ini secara centering. Oke, centering di situ. Ini satu. Oke. Kita beralih lagi. Saya ingin membuat icon setting ya, biasanya icon setting. Biasanya kan bentuk gear. Ya, oke, kita anggap kita sediakan biar agar tampak tidak persegi, kita gunakan corner 5 aja karena kita size nya besar. Oke, 60, 80. Kita tinggal centeringkan di sini. Saya pakai warna lain biar tidak terlihat. Mungkin agar lebih artistik lagi, kita 1, 2, 3, 4 kita atur cornernya. Kita udah pastikan jaraknya sekian. Pertama, untuk membuat icon kita udah pastikan adalah kita membuat berapa. Makanya kita dengan punya size 256, saya standar icon biasanya dari 16, 24, 32, 44 untuk iPhone, 256 dan 512. Kita buat. Semakin besar icon Anda akan bagus, tapi tergantung pemakainya. Nah, kita di sini ini template-nya atau batasannya. Kita taruh centering dulu di sini. Intinya kita mau icon itu maksimal, atau kita ingin membuat icon dengan size nya 256. Kok 256 akan bisa dikecilkan ke size mana aja. Saya ambil untuk iPhone biasanya, untuk iOS biasanya dia memakai 512 sampai ke 44 atau. Oke, nah kita setting di sini. Kita juga copy dulu.
kita flip, kita buatkan itu juga, kita copy 2, ini kita putar, kita centering seperti ini basicnya. Sekarang saya ingin ini berada di posisi ini jam berapa, jam 2 untuk segi-segi yang lainnya ya. Bisa kita lakukan adalah seperti ini. Kita select keempatnya dulu. Sorry. Nah, oke. Kita lihat layarnya, kita perubahan. Ini kita bisa terapkan adalah Alt juga. Oke, nah dan kita putar. Anda akan melihat di sini adalah centering point atau titik perputarannya. Maka kita seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan dalam merge, dan kita juga merge dengan Anda ingat ketika Anda akan merge atau menggabungkan layer menjadi dua layer menjadi satu, baik warna maupun layar stylenya akan mengikuti pada layar paling atas. Misalnya kita ingin menggunakan warna biru, maka kita harus menempatkan layar circle ini pada atas. Nah, ketika digabung akan berubah menjadi warna biru. Oke. Ini adalah icon gear. Tapi saya ingin melubangi gear juga kan. Oke. Kita ambil aja yang gearnya di sini. Ingat pad selection, kita kopikan di sini. Kita dengan Ctrl C atau copy pad yang lingkaran ini sudah terselect dan tercopy. Dan kita pastekan lagi. Memang secara kasat mata memang tidak terlihat perubahan apa-apa, tapi Anda sudah mengkopikan pad itu pada lingkaran ini dalam mengkopikan pad yang baru. Karena dengan size yang sama, dengan posisi yang sama, maka tidak akan terlihat. Dan kita bisa lihat dengan Ctrl T, kita melakukan perubahan fisik. Nah ini, Anda melihat bahwa pad yang di sini adalah pad yang copy paste tadi itu. Nah, jangan lupa untuk mengenter 2 kali untuk menghilangkan posisi ini. Apabila Anda escape, Anda akan kembali ke posisi size semula. Kita lagi. Pastikan enter 2 kali untuk menghilangkan transform ini guide-nya. Nah, begitu transform guide-nya berarti Anda sudah bebas. Oke, karena ini masih combine shape, maka tidak akan melihat perpotongannya, maka kita harus ubah ke subtract. Nah, Anda akan melihat sini. Nah, karena ini tidak proporsional, kita setting lagi ya. Kita ingin mempertebal lingkarannya ya, kita kurangi. Oke. Gear, Anda mau melakukan yang bagus ya silakan dengan merubah size pada giginya ini, karena menurut saya emang terlalu besar. Anda bisa melakukan latihan sendiri. Terus yang ketiga adalah perputaran. Maksudnya apa sih perputaran? Saya anggap aja. Oke, saya bekerja dengan custom apa ini namanya, clip art ya istilahnya. Oke, kita anggap aja ini defaultnya 256. Kalau dengan clip art, maka
semua padnya sudah merge. Kemudian kita mengedit dari clip art adalah kita men-select anchor point-nya satu persatu. Jangan lupa ingat bahwa yang terblok ini atau yang warna solid ini adalah anchor point yang terselect, sedangkan yang open ini dia tidak terselect. Maka kita gunakan shift adalah select manual. Nah, kita gunakan group selection. Maka sudah terselect anchor point yang di sekitar ini. Yang kita lakukan adalah mengcut, jadi melepas, memisah pad yang tergabung ini. Kita cut dulu dan kita pastekan. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, kita cek dulu. Nah, ini. Oke, Anda sudah mendapatkan perpotongan atau model donat dengan pad lingkaran yang sudah terpisah. Jadi masing-masing bisa diedit secara individual. Kalau yang tadi tidak bisa. Ini. Nah, ini. Jadi yang tidak bisa gimana? Begitu Anda select, maka semua anchor point-nya akan muncul secara bersamaan. Nah. Oke, cut paste kita rubah. Oke, saya pengen yang agak smooth. Oke, nah yang sekarang kita adalah membuat jam. Karena saya juga bekerja dengan genap, oke, ini. Seandainya memang kita ada cara yang lain, kita senterkan dulu. Kita atur dulu jaraknya sini. Ya, tadi itu untuk mendapatkan yang hasil yang presisi, Anda juga bisa menggunakan dari sistem tadi. Copy, bawa ke bawah. Nah, oke. Atau enggak yang pad objek layer shape ini kita merge dulu, baru kita centering biar posisinya benar center. Kemudian kita melakukan copy dan rotasi. Ini kita bisa lihat copy di sini dari Ctrl J di layer ini, Ctrl J, maka dia sudah tercopy objek select. Kemudian kita tinggal merotasi dengan center point-nya di sini. Nah. Secara default pergerakan rotasi Photoshop ini adalah per 15 derajat. Anda bisa men-setting pada preference ini. Oke, kita merge, kita Ctrl J lagi, kita melakukan perputaran lagi. Ya, kita Ctrl J lagi, putar lagi. Seperti ini. Jangan lupa untuk merge, tapi jangan di merge shape komponen ini, karena biarkan komponennya masing-masing pad ini berdiri sendiri. Oke, kita masih ada, kalau Anda posisi anchor point-nya aktif salah satunya, kemudian Anda melakukan pergerakan ini, atau enggak Anda Ctrl T, maka yang tereksekusi adalah yang anchor point-nya aktif. Nah, kalau Anda ingin mengukur secara keseluruhan, matikan dulu anchor point-nya adalah selama dia masih ada pad selection tadi, anchor point hilang, kita Ctrl T, maka Anda melihat ukuran sebenarnya. Nah, oke, sudah saatnya kita gabung. Nah, nah ini, oke, kita Ctrl E, merge, kita dapatkan jam. Nah, sekarang kita melakukan, saya ingin, karena ini kan tipenya solid, saya ingin merubah icon gear ini menjadi outline.
ter-outline. Seperti ini outline tuh. Nah, kita bisa set ketebalannya berapa, 4 atau 10. Ingat posisi inside, outside, center juga pengaruh. Seperti ini, saya pilih icon seperti ini. Karena ini hanya permainan efek, maka sangat tidak dianjurkan, karena kalau kita merubah image size akan berubah juga tampilannya. Yang dilakukan adalah mengcopy objek ini, copy, kita buka ke Adobe Illustrator. Nah, kita new, kita pastekan. Pastikan bahwa ini shape, bentuknya shape, paste. Nah, masih ada tetap shape dengan pad komponennya belum tergabung, maka kita atur ini. Pastikan di sini adalah outline karena ini adalah fill solid. Nah, ini kita out stroke-nya. Nah, kalau posisi ini berarti Anda harus mendapatkan posisi stroke icon stroke ini adalah terdepan, sehingga dia di terdepan. Kalau Anda tetap posisi ini dan kita melakukan penggantian warna, maka yang terjadi adalah fill-nya terisi. Nah, kita lakukan sebagai ini kita maunya adalah misalnya kita ingin mau icon pada iPhone adalah ikonnya adalah 444 tadi adalah 44 size nya. Kita ingin clear dulu, kita setting objek ini size nya ke 44 pixel semua. 44, oke. Nah, kita rubah ini pin ke outline, kita copy, paste. Nah, dan kita beri stroke. Ingat, kita bekerja sini. Pada kalau umpamanya masing-masing komponen belum tergabung, maka kita tidak bisa melakukan ini. Karena yang kita lakukan ada expand. Expand di Illustrator ada sama dengan merge component shape di Photoshop ini. Ini merge shape component ya. Nah, yang dari sini adalah stroke-nya ini center. Line stroke. Anda bisa atur inside enggak. Nah, kita lakukan weight-nya 2. Biasanya untuk icon outline atau stroke pada iOS itu udah 2 pixel biasanya dengan size-nya 44. Untuk yang retina display dalam mendapatkan icon dengan ketebalan 2 pixel. Tapi ini secara ini masih stroke, belum murni pad. Maka kita lakukan adalah objek, kemudian expand, kita matikan fill-nya. Nah, Anda akan melihat full sudah berubah menjadi stroke. Maka kita copy lagi, kita pastekan di sini sebagai shape layer. Nah, Anda akan melihat objek icon dengan strike dengan outline style. Nah, sudah siap. Oke, sekian dulu. Terima kasih.